sahabat Kompas.com, wacana tuntutan hukuman mati untuk dua mantan menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan ex-Menteri Sosial Djilari Batubara ramai diperbincangkan publik. Diketahui Edi Prabowo merupakan tersangka penerimaan dugaan suap izin ekspor benih lobster, sedangkan Djilari Batubara adalah tersangka dugaan suap terkait bantuan sosial atau bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Keduanya menjadi tersangka korupsi saat Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiari menilai Edi Prabowo dan Djilari Batubara layak dituntut hukum secara hukuman mati. Bagi saya, kedua mantan menteri ini melakukan melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini adalah COVID-19. Dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan pihaknya menyerahkan semua proses hukum di KPK terhadap mantan kadernya Edi Prabowo. Menurutnya, proses penyidikan terhadap Edi Prabowo akan bergantung dari fakta-fakta dan bukti hukum yang dikumpulkan oleh KPK. Oleh karena itu, ia menghimbau seluruh pihak tidak terlebih dahulu berspekulasi terkait hukuman yang akan diberikan kepada dua ex-menteri tersebut. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jarod Saiful Hidayat menyatakan proses hukum yang dijalani oleh ex-Menteri Sosial Djilari Batubara sebaiknya dihormati. Wacana ini, pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK memahami harapan masyarakat mengenai tuntutan hukuman mati tersebut. Apalagi masyarakat kian geram akibat praktik korupsi yang dilakukan tengah pandemi. Ali membenarkan bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 2 ayat 2, hukuman mati diatur secara jelas dan dapat diterapkan. Namun menurutnya, penerapan hukuman tersebut bukan hanya soal memenuhi berbagai kriteria, melainkan harus memenuhi semua pasal ayat 1 UU Tipikor. Terkait penanganan dua perkara saat ini, yaitu Kementerian Sosial dan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini pasal yang diterapkan oleh KPK adalah pasal dugaan suap, ya, jadi pemberian dan penerimaan suap yang di dalam undang-undang ancaman hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Dan ini juga diterapkan terhadap seluruh perkara tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak tangkap tangan ada sampai kemudian yang terakhir dilakukan oleh KPK pada tahun 2020 tersebut. Mantan Ketua KPK Abraham Samad berpendapat wacana hukuman mati untuk Edi Prabowo dan Djilari Batubara mampu memberikan efek jerah. Menurutnya, KPK harus mempertimbangkan usul terkait tuntutan hukuman mati supaya tak ada orang berani kembali melakukan korupsi. Sementara itu, mantan Ketua KPK lain, Agus Raharjo, menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua mantan menteri tersebut layak diganjar dengan hukuman mati. Senada
Berbeda dengan Samad, Agus juga menilai hukuman mati terhadap keduanya bisa menjadi efek jera dan dapat menjadi pembelajaran bagi penjabat lainnya. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com.